guru lah. Nah, bahkan itu ada disebutkan lagi itu wamin ada bisa ini di antara adab-adab orang yang berpuasa itu Allah yuksiran nauma, bahwa dia itu seharusnya tidak memperbanyak tidur atau guring tadi bin nahari di siang hari. Barang siapa orang itu karena mengerjakan salat isya berjemaah dan sembahyang subuh berjemaah, maka sungguhnya sudah mendapatkan fadilat Lailatul Qadar. Artinya termasuk orang yang sudah menghidupkan apa itu malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fikri Al-Khairi di PPMA Podcast Persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Dan hari ini kita kedatangan tamu mulia, yaitu beliau ini adalah seorang guru dari Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Dan beliau ini kebanyakan orang cuma tahu nama beliau saja, tapi tidak pernah melihat secara langsung. Lebih khususnya mungkin jamaah Ustadz Fauzan pengajian malam Jumat. Nah, itu mungkin sering mendengar nama beliau, cuman tidak tahu bagaimana beliau. Langsung saja, beliau adalah Guru Muhammad Thohir. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kabar nih Guru? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Guru, ini kan ulun nih masih ke pengajian malam Jumat nih Guru. Bahnu mendengar jur Ustadz Fauzan Guru Thohir ya nah itu nggih pina rakat mah pina CS bun pian berdua nih. Nah itu pian nih takawannya tuh mulai apabila Guru? Pun kada salah itu tahun 2000-an. Tahun 2000 berarti masih SD. Zaman SD. Oh, zaman SD. Zaman SD tuh terkumpul ka sekelas ya Guru? Kalau ulun sama beliau itu memang lulusnya tak imbai, cuman kalau apa itu ngarannya sekolahannya SD-nya Belayan. Oh, SD-nya Belayan. Oh, jadi takawan di sepakawanan di kampung aja ya. Iya, ya. Di kampung. Kalau nya di sekolahan kada tokompo nih karena beda sekolahan. Beda sekolahan. Oh, tapi lulusnya tak imbai lah. Lulusnya tak imbayan sih dia. Lulusnya tak imbai di SD tokompo toh. Tapi ulun di SD kada tokompo ya lah. Tapi ulun ada met tuh foto pian berdua lawan sidin kayak banyak orang tuh pas di mana tuh? Itu waktu kami sudah lulus SD, masuk ke Minhajul. Oh, di mondok di Minhajul? Iya, di Minhajul. Mun kada salah itu kurang lebih tahun 2003-2004. Oh, 2003-2004. 2003-2004. Oh, iya. Jadi di situ mulai yang sekelas nih. Di situ yang sekelasnya mulai di pondok ini, di pondok Minhajul ini, sekelasnya Residen. Jadi sakawan sarantang saruntung lagi halus nih. Iya, lagi zaman SD kami termasuk kawan nang rakat lah istilahnya. Kemana-mana bisa berdua itu gerak. Iya. Bisa bilang ibarat itu bisa dikatakan di mana ada sidin seorang ada di situ. Nah, situ. Oh, itulah di mana ada Guru Fauzan, ada pian gitu Guru lah. Ada seorang. Itu mana misalnya bermainan ke mana Guru? Bermainan karena zaman kami SD dulu tuh di antaranya kan apa ngarannya kisah sekolah SD Sidin itu sekolah di SD-in Kapuh Tengah 1 Said Koneng. Ada ulun di SD-in Kapuh Tengah 2 di Deplayong. Nah, di Deplayong Barakno Muhammad Rizani kah? Oh iya. Nah, beparakan aja bang sekolahnya Guru lah. Setengah hafal ada pengeluh lah. Lumayan aja Guru lah. Nggih. Nah, jadi rasanya itulah ulun ini kada ingat juga awal nang lakon apa itu ngarannya awal pemulaan bakawannya tuh lah. Kada ingat entah itu tatamu di mana. Walhasil nang saya ingat ulun itu Sidin itu waktu itu Abah Sidin, Abah Guru Kapuh itu berumah di perumahan Pondok Lama yang sempat digenai Guru Abdul Qadir. Itu disambung oleh Guru Ustadz Haryadi. Oh, yang di asrama tuh ya, di asrama seberang situ. Parak musalla. Nggih. Jadi waktu itu masih SD. Jadi ulun itu tatamu beliau itu rasanya di manalah kada ingat gitu. Tatamu di mananya nih? Walhasil itu dibawa
karumah sidin bisa pida sama bisa pida. Kita karumahan aja. Biasanya mun kada salah itu waktu rame-ramenya bejaman bakurungan iwak nila. Kan ada bener di apa itu ngarannya di pinggiran rumah nang pakai plastik gitu. Plastik, inggih. Plastik di model apa itu diulahkan kotak. Lalu di plastiknya, nah jadi bakurungan iwak nila itu karena ada dibuat kayak bukan kayapo, apa-apa itu di antaranya tuh. Ada betul-betul, ya itu. Karena sidin itu termasuk nang ketujuh bahareguan juga inguan. Beinguan. Itu. Iya. Beinguan. Rasanya itu iwak nila dulu lawan gepi-gepi. Nah waktu itu, mulai situ ulun ingatnya bakawan lawan sidin. Jadi mulai situ patuhnya nang patuh kemana-mana nih sampai wahine. Jadi lawas juga nih takawan mulai lagi halus juga nih. Iya lawas. Cocok aja di sidin bahano menyambat ngaran pian pasti pengajian. Nah Gro, ini itu sudah terlepas dari itu nih Gro. Anak betakun pulang ini kan kita bulan puasa nih Gro. Nah, nih anak betakun non pian amalan-amalan bulan puasa. Nah, selain diwajibkan puasa, amalia apa aja yang harus kita gawi di bulan Ramadan bulan puasa nih Gro? Di antara amalia yang sepantasnya bagi kita orang Islam, orang beriman untuk mengisi waktu di bulan Ramadan itu banyak. Di antaranya itu ada disebutkan oleh ulama yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena memang kita kan mungkin sudah tahu juga yang lah yang mana bulan puasa itu terkenalnya dengan bulan turunnya Al-Qur'an yang lah. Nah itu. Jadi di antaranya itu ada ulama menyebutkan di antaranya di keterangan di kitab An-Nasihat Diniyah karangan karya Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bukan salah yang lah. Nah di situ ada sidin menjelaskan di antaranya tadi yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Itu ada lagi Bro? Ada lagi di antaranya itu juga kita disuruh memperbanyak mengucap la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Nah, karena kan kita tahu di antaranya di bulan Ramadan itu ngarannya itu bulan penuh berkah, penuh rahmat. Kemudian lagi itu dikenal dengan bulan penghapusan dosa ya bagi orang yang kayaknya melaksanakan ibadah puasa dan amalnya nang lain-lainnya. Itu jadi apalagi Guru selain Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, zikir, ada lagi Guru? Di antaranya lagi ada itu istighfar. Ya, istighfar kayak masih nang sebelum buka masih. Nah, ada itu. Oh, yang di ayat masih. Ya, astagfirullahalazim ya. Iya. Itu di antaranya. Istighfar itu ada lagi? Kemudian ada lagi itu memperbanyak doa. Nang mana doanya itu jar ulama di situ kita sayugianya atau dianjurkan untuk memperbanyak doa soalul jannah, yaitu doa untuk meminta surga. Ya, meminta surga. Kemudian lagi di antara doanya itu wa ta'awudzu minan nar, yaitu doa meminta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada api neraka. Nah itu kan Guru, kalau kita itu kan itu dasar ibaratnya dasar disuruh kalau Guru kita, tapi kada bulan puasa disuruh juga nih. Tapi kenapa lebih disuruh lagi pas bulan puasa Guru mengerjakan amalia-amalia itu? Karena di bulan puasa itu kita tahu amalia yang sunat itu diberi ganjaran seperti mengerjakan yang wajib di bulan yang lain. Di bulan yang lain itu kada yang kalah digandakan bulan puasa nih Guru lah bulan Ramadan. Iya. Seperti menggawi amalia yang wajib yaitu seperti 70 kali lipat kah gandanya lah. 70 kali lipat. Oh, yang sunnah? Yang sunnah itu setara dengan menggawi yang wajib di bulan yang lain, di bulan yang lain Guru lah. Di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan. Keistimewaannya. Kalau di bulan lainnya sekadar pahala sunat aja Guru lah. Nah, kalaunya bulan Ramadannya pahala sunat diganti jadi yang wajib. Jadi yang setara dengan pahala pahala yang wajib. Kalaunya pahala
yang wajib itu digandakan 70 kali lipat. 70 kali lipat. Ya, di Masya bulan Allah. Ramadan. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Heeh. Jadi kenapa di situ kita jar ulama, di situ kita seharusnya itu untuk bulan Ramadan ini lebih giat lagi beramal ibadah karena di situ waktunya penuh dengan keberkatan, penuh dengan kebaikan. Dan disitulah hasilnya di bulan Ramadan itu berlipat gandanya amal ibadah kita tadi. Nah, diantaranya banyak pahala aja. Dan ada lagi ulama itu menyebutkan diantaranya itu dipermudah untuk mengerjakan atau beramal ibadah yang kebaikan. Karena kan kisahnya di bulan Ramadan itu kan syaitan itu dibelenggu. Dikurung ya, Ya, dibelenggu. Oh iya, jadi tak kurang juga nih Tak godaan kurang, godaan was-wasnya tak kurang. Was-wasnya tak kurang. Paling ada itu yang ada di diri kita, yaitu melawani hawa Hawa nafsu. bro. Nah, Paling ada nafsu kita aja lagi gitu lah. Amun hendak nambina maksiat dah. iya. Mun syaitan kira-kira kade dulu lah. Dari setan kade. Kade lah. Oh berarti bilanya kita cenderung hendak ke keburukan bulan puasa nih berarti itu dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu kita nang masih jahat ini. Mun kira-kira mun ngayapian sudah terjaga hawa nafsu gitu. Belum juga kira lagi. Iya. Dalam proses lah. Dalam proses gitu lah. Iya. Ya. Nah, begitu Guru, kan bulan puasa nih ada sembahyang taraweh. Nah, kenapa Guru sembahyang taraweh nih dikerjakannya bulan Ramadan aja? Kada boleh kah di bulan-bulan lain? Itu ulama menerangkan karena memang sembahyang tarawih itu adalah sembahyang sunat atau itu istilahnya nafilah muakkatah. Artinya sembahyang sunat nang diwaktukan atau apa ngarannya memiliki waktu yang tertentu, yaitu bulannya di bulan Ramadan tadi. Jadi udah ditentukan gitu ya, lah. Sudah ditentukan memang sudah kayak itu. Sudah kayak itu Bang takdirnya nih. Sudah ditentukan di bulan Ramadan adanya amalnya apa itu sembahyang tarawih atau istilahnya itu dengan qiyam filayalil Ramadan. Oh iya. Nah, jadi misalnya hendak manggawi tarawih di bulan lain tuh berarti kayak kada kawal ya Gro. Kada boleh. Oh, jadi sembahyang sunat biasa aja sembahyang sunat biasa aja. Biar jumlahnya sama nih rakaatnya Gro lah. Sama. Seandainya kita misalnya waktu itu rajin benar, kita termasuk ya kan santri yang rajin ibadah sembahyang itu patuh banyak misalnya atau takkan rajin atau apa itu. Nah, itu bisa hendak bilangannya itu sama kayak sembahyang sunat tarawih itu 20 rakaat, cuman niatnya itu sembahyang sunat mutlak aja. Kada boleh dikaitkan dengan apa tarawih. Iya. Dengan kasat salat tarawih kada boleh gitu lah. Oh iya. Jadi jar ulama itu ada di dalam kitab keterangan ulama, saya enggak salah di kitab Taqriratus Sadidah. Yadkhulu waqtuha bi fi'lil isya wa yakhruju bi tulu'il fajri fi layali ramadhana. Masuk waktu sembahyang sunat tarawih itu ketika sudah masuk waktu isya. Kemudian keluar waktu sembahyang tarawih itu dengan terbit fajar. Jadi awalnya itu dengan masuknya waktu isya, kemudian akhirnya itu dengan terbit fajar. Andaknya itu pilayali Ramadan di malam-malam bulan Ramadan. Jadi kada boleh sembahyang tarawih ada di bulan lain selain bulan Ramadan. Nah, itu di antaranya. Itu kapan digawinya gini itu udah berwaktu gitu lah. Masuknya gini ada juga sesudah masuk sembahyang isya gitu lah. Iya. Berarti hanya maghrib nih kan digawe gitu lah. Belum awal lagi. Kayak teman keterangan di situ ada. Enggak. Kalau ini ada guru yang mendengarkan dari segi pahala kan ada jar menyambut ini sembahyang sunat qabliyah lawan ba'diyah itu lebih gana daripada sembahyang sunat tarawih. Nah, maksudnya tuh kayak apa penjelasannya itu, Bro? Nah, memang kita ada mendengar sebagian daripada ulama menjelaskan seperti itu memang. Karena sembahyang apa itu tadi qabliyah ba'diyah yang disebut dengan rawatib itu apa itu derajat kesunatannya itu memang lebih tinggi daripada sembahyang tarawih. Nah, itu. Jadi tak salah guru lah orang yang
mahadang sembahyang tarawihnya aja nih. Jadi azan isya nih sembahyang isya. Ya. Jadi orang kan biasanya sembahyang sunat dulu. Sembahyang ba'diyah nih. Iya, ya. Jadi kada bersunat dulu ya. Jadi mahadang tarawihnya aja nih. Nah, jadi itu tak salah. Itu tak salah guru lah. Salah. Itu lebih aturannya itu Jer. Lebih kita jadi kaduduanya digawe. Iya, kaduduanya digawe Ya, guru lah. kaduduanya digawe. Jadi sembahyang rawatib itu digawe, sunat qabliyah, ba'diyah. Inggih. Itu ada rasanya 10 kah rasanya tah? Enggak. 2 sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah zuhur, sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah, ada 10 itu di antara riwayat kita. Oh, di antara riwayat guru lah. Nah, itu harus kita bagi kita para santri itu termasuk cakanan nang kita perhatikan, jangan Kita sampai utamakan guru kita lah. utamakan. Enggak. Jangan sampai kita salah mencermatinya, memandangnya. Jadi perasa kita sembahyang tarawih ini sudah segala-galanya. Karena ini ibadah di bulan Ramadan. deh. Nah, kadeta hati ya kan itu. Kayak Yang rawatib tadi, Iya, pada iya. itu sangat penting juga. Itu kan lebih tinggi derajatnya itu kesunatannya. harusnya digawi keduanya guru lah. Harusnya digawi keduanya itu. Jangan sabuting aja Jangan deh. sabuting aja. Ini tak salah juga nih guru sama yang rawatib aja nih dia qabliyah. Tarawihnya ada tuh tak salah Itu juga. salah juga. Bagi kita kan santri itu kan istilahnya mengutamakan ibadah. Di situ kita hendak mendapat keuntungan tadi fadilat di bulan Ramadan, yang mana kita tahu tadi berlipat ganda yang lah amal ibadah di bulan Ramadan itu. Oh, jadi harus digawi keduanya Harus dong guru lah. digawi keduanya. Mudahan diberikan taufik hidayah kepada kita bertaat. Amin ya rabbal alamin. Nah guru, ini mungkin yang terakhir guru lah. Ini kan ada nih amalan-amalan bulan puasa itu kan besar banyak guru, yang di antara yang sebutan tadi 5 sudah. Nah ini ada guru kan jar ulama guring itu ibadah di bulan puasa. Nah guring itu termasuk amaliyah juga guru bulan puasa. Kalau bagi pribadi seorang itu amalnya haji panggilannya. Istirahat guru lah. Istirahat. Iya. Jadi kayak apa tuh guru? Kalau itu ada keterangan di dalam kitab jar ulama, itu ada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naumus saimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Cuman di sini kita jangan sampai salah artikan. Salah artinya kan guru lah. Salah menanggapi, salah maknai. Jadi mulai subuh sampai maghrib guring aja nih Guring sama aja, yang ada guru. sembahyang, Itu salah itu ulang salah. guru lah. Jadi yang bujurnya apa nih guru? Kan kita tahu puasa itu kan adalah digawinya itu mulai imsak. Nah, yang lah mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang lah sampai masuk waktu subuh. Salah nah. Waktu maghrib. Waktu maghrib. Iya, Nah, lupa, ya, paling. Iya. Sampai masuknya waktu salat maghrib yang kalah nangaran puasa. Nah, jadi mulai nang imsak tadi, habis waktu imsak itu sudah karena kada sawat lawas waktu subuh yang kalah. Nah, jadi itu sampai ke maghrib tadi kita itu sabujurnya ibadah. Kita itu melaksanakan ibadah, yaitu berpuasa tadi. Nah, ibadah di situ. Cuman nang apa tadi pertanyaannya, apakah termasuk amaliyah? Nah, ringkan amaliyah. Jadi kalaunya tidurnya itu memang ibadah, karena kan kita waktu tidur itu masih melaksanakan ibadah puasa. Jadi itu termasuk ibadah. Cuman bukan untuk nang diamalkan amalnya guringnya itu nah. Nah, kada itunya. Nah, jadi ini mantauan awanak be amaliyah dulunya. Soalnya guring lah gura. Guring. Enak karena setemat-temat be amaliyah pulangnya guring pulang. Jadi guring terus nih. Jadi tuh berarti mau nak guring terus tuh ada amaliyah lagi gura. Amaliyah lagi. Karena ini kan kisahnya tadi itu menunjukkan kelebihan atau fadilat bulan Ramadan itu. Saking istimewanya orang nang guringnya orang puasa haji itu termasuk ibadah. Biasa kita kayak apa lagi lamunnya nyoba amal ibadah. Nah kan lebih lagi nih
lebih istimewa lagi. nih. Nah, ini itu. Keutamaan bulan Ramadan nih, keutamaan bulan Ramadannya. Oh, jadi jangan kita menyahitnya itu guringnya itu aja. Aku kayak itu guring aja bulan Ramadan ya. Nah, kadang kayak itu. Salah guru lah. Salahnya. Nah, bahkan itu ada disebutkan lagi itu wa min adabis saimi, di antara adab-adab orang yang berpuasa itu Allah yuksiran nauma, bahwa dia itu seharusnya tidak memperbanyak tidur atau guring tadi bin nahari, di siang hari. Nah, itu diantaranya. Jadi bahasa kita itu dasar waktu itu fokus kita arahkan, kita semampu-mampu kita lah, kita orang awam nih yang lah, semampu-mampu kita itu untuk kayak apa, supaya kita mengambil kesempatan isinya dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan melaksanakan bermacam-macam amal ibadah, baik nang kainan nang wajib yang lah ataupun ibadah nang sunat nang lainnya. Nah, kayak misalnya jebian tadi berzikir ya, berzikir, salawat. Di antaranya itu mengkawal sambayang berjamaah itu jangan sampai tertinggal di bulan Ramadan itu paling hebat jangan sudah. Nah, sambayang fardu kan kita sambayang 5 waktu, kemudian berjamaah, nah itu luar biasa. Bisa genanya pahalanya luar biasa. Bahkan ada dikatakan itu bagi orang nang karena 10 akhir di bulan Ramadan menanti-nantikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Itu ada yang mengatakan bahwasanya barang siapa orang, rasanya enggak salah itu hadis. Keterangan hadis. Barang siapa orang itu karena mengerjakan salat Isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah, maka sungguhnya sudah mendapatkan fadilat Lailatul Qadar. Artinya termasuk orang yang sudah menghidupkan apa itu malam Lailatul Qadar. Nah, itu ada keterangannya sembahyang Isya nih, berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Nah, itu demikian pentingnya kita untuk menjaga sembahyang berjamaah, sembahyang 5 waktu itu berjamaah di bulan Ramadan, di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini. Di antaranya lagi, di antara adab orang yang berpuasa itu wala yuksirul akla bil laili, dan dia itu seharusnya tidak memperbanyak makan di waktu malam. Jadi kalau waktu siang tadi itu nang dijauhi itu memperbanyak guring, kemudian malamnya itu jangan memperbanyak makan. Artinya nang sampai beles dendam aja orang istilahnya. Mantang-mantang siang puasa guru lah, jadi malam nih khusus bawa makan aja nih. Ya, khusus bawa makan aja. Cara beri makannya. Cara beri makannya pambihannya karena tarawih kedakaruan yang kalah. Aku nang jurang keluar cindo sujud. Keluar cindo apa sujud guru lah. Gara-gara kebanyakan makan aja. Gara-gara kebanyakan makan minum. Nah, itu di antaranya. Nah, guru, mungkin guru lah cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Nih, terima kasih banyak ilmu yang Bian sampaikan udah lawan kami bertaan. Nah, mudah-mudahan kita kawa pulang kayak podcast di lain waktu guru lah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu mendukung YouTube PPMA Channel dengan cara share, like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Fikri Al Khairi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.